Bang. Nah, terus solusinya yang bapak Lakukan. Yang diinginkan gitu. Ya solusinya kalau ada dana yang enggak ya memang pinjamannya lebih kecil bunganya deh. Kita itu terus peran pemerintahnya apa nih Pak? kita pikir untuk bantu. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Permisi Pak. Ya silakan, ada yang bisa dibantu. Boleh, lama pun nggak apa-apa. Jadi saya mau nanya nih Pak, gimana cara Bapak menghadapi persaingan pasar tradisional dan modern? Contohnya pasar modern itu yang kayak ada di settlement itu. Siap. Coba dijawabnya. Itu Bapak langsung. Oh, beda. Baik, kita cara observasi pertama kualitas ya. Iya. Kita jaga agar pemasukan atau omset kita terus meningkat. Ya, itu menjaga kualitas, kebersihan tempat penjualan. Kemudian kita ramah tamah. Nah, ramah tamah yang utama jualan sama kita ajak jualan. Kemudian kita tidak takut dengan pasar modern. Kenapa? Karena itemnya beda. Oke. Betul, beda. Yang ada di pasar modern belum tentu ada di pasar tradisional. Kemudian begitu juga sebaliknya, yang ada di pasar tradisional belum tentu ada di kan begitu. Jadi yang namanya takut kalah saing dengan pasar modern, no way. Oke, menurut saya dikaji dulu. Ada lagi tambahan dari Pak Jus tentang kajian ekonomi, silakan. Namanya pendekatan aja. Nah, pendekatan. Kalau biasa kita bagi dari individu itu lah. Ada sesangkul lah. Terus ada satu pegadaian kemudian juga. Kita coba. Oke, siap. Terima kasih itu aja ya. Terima kasih ya Bapak telah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, dadah. Assalamualaikum Tante, saya di sini mau wawancara. Iya boleh, mau tanya apa? Di era globalisasi ini terdapat pasar modern. Nah, dampaknya terhadap pasar tradisionalnya apa sih Teh? Kalau saya sih tidak begitu berdampak karena kan masing-masing punya pasaran masing-masing. Kalau biasanya kan kalau kalau pasar tradisional itunya kan marketnya ke ekonomi menengah ke bawah, Iya. itu aja. Jadi kalau kiranya nanti yang itu kan biasanya mereka belanjanya itu ke supermarket kayak ini gitu. Jadi menurut saya sih nggak begitu berdampak lah. Iya. Yang kedua Teh, kalau misalnya solusi dari pemerintah tuh apa sih Teh? Misalnya terhadap pasar tradisional ini? Apa ya harga-harga lah supaya maksudnya untuk kelas menengah ke bawah itu terjangkau. Udah gitu jadi kalau kiranya harga nggak begitu tinggi, walaupun yang menengah ke atas juga mereka senang belanja di pasar, terus pasarnya bisa bersih. Itu pasti orang kaya suka tuh belanja di sini kalau bersih. Ya kan, betul? Iya. Contoh permasalahan jika adanya pasar modern Teh, contoh permasalahannya apa? Contoh permasalahannya mungkin berdampak sama yang pedagang-pedagang tradisional ya. Nah, jadi kalau tapi sebenarnya saya pikir nggak begitu bermasalah karena punya kelas masing-masing gitu. Jadi kalau menurut saya pun ya dampaknya masing-masing ada, tapi menurut saya tidak berpengaruh lah, itu aja. Ya, terima kasih Teh atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke saja. Ya, di era globalisasi ini terdapat pasar modern. Dampaknya terhadap pasar tradisional itu seperti apa? Oh begitu. Ya sekarang nih ya pasar terlalu ramai, jadi pembeli agak sepi. Jadi biasalah namanya saingan sekarang nih udah merajalela di mana-mana kan, kita nih ibaratnya semacam untuk berkelangsungan aja, istilahnya macam nggak perlu kita kejar-kejar ya, berapa rezeki gitulah adanya, begitulah kira-kira ya. Solusi yang dibutuhkan dari pemerintah seperti apa, Pak? Ya solusi dibutuhkan dari pemerintah, jangan terlalu banyak bikin pasar lah, banyak kali mall, pasar segala macam, jadi otomatis orang udah terbagi belanjanya itu. Nah itu yang kalau kita cukup yang ada aja, begitulah ya. Contoh permasalahan akibat adanya pasar modern. Ya dampaknya ke tempat kita yang kecil-kecil nih lah deh. Kita yang kecil-kecil ini memang terlalu
ya orang udah pergi ke pasar yang baru-baru lah, kayak macam mall, swalayan-swalayan yang baru-baru, ya otomatis yang pasar-pasar lama ini ya pengunjungnya sepi, gitulah kira-kira. Baik Pak, terima kasih. Saya mau nanya, boleh kan Kak? Kan sekarang nih ada globalisasi. Permasalahan apa yang Bapak dapatkan di era globalisasi ini? Satu, kalau masalah penjualan kue, biasanya dari ini sistem sih kan banyak yang online itu kan. Nah, dia kan banyak pesan-pesan kue kan lewat online gitu. Jadi orang kan malas ke pasar. Jadi kayak gitu. Kalau biasanya kan hari paling kalau yang rame kan kayak hari Sabtu Minggu rame. Kalau hari-hari biasa kalau kan males cuman pesen gitu aja. Kan kalau datang kan sekalian kasih milih-milih di situ kan ngambil. Nah di situ aja. Kalau dampaknya apa? Dampaknya ya ini pengaruhnya ada satu, omset penjualan agak berkurang karena pengunjung nggak langsung datang gitu kan, cuman lewat ini. Dan sedangkan kalau online itu cuman kan nggak setiap hari dia. Ada 3 nih, dayang, sampai. Nggak setiap hari dia itu kalau pesan-pesan online itu. Cuman ada yang paling rata-rata catering itu ada juga di situ. Kalau solusinya yang Om lakukan untuk Solusi yang paling utama sekarang ini kalau dagang nggak gini, pelayanan dan jaga kualitas kue aja, itu aja yang diutamakan dari situ. kalau untuk Om, kalau pemerintah yang dilakukan pemerintah untuk ini? Pemerintah kalau menurut saya usahain bahan pokok pembuatan kue itu harganya diinin gitu aja, diperhatiin. Kalau survei ke sini ke pasar udah jarang, nggak kayak dulu. Kalau dulu masih ini. Nah ini mungkin habis ini pilpres ini kan mungkin bisa dia datang cari-cari ini aja kemarin. Biasanya gitu musim-musim gitu. Kalau ini nggak ada. Itu aja. Terima kasih ya Om. Sama-sama.